Oke, selamat pagi ya sahabat dunia kampus ya. Kali ini kita akan membahas tentang kriteria penentuan sampel ya atau purposive sampling ya. Purposive sampling ini adalah teknik penentuan sampel ya dengan menggunakan kriteria tertentu ya. Artinya kita tentukan kriterianya yang berkaitan saja dengan penelitian kita ya. Oke, langsung aja ya kita ke pembahasan ya. Ketika kita membuat kriteria penentuan sampel ya, pastikan ya kriteria tersebut berkaitan dengan sampel penelitian yang akan kita teliti ya. Artinya setelah kita buat kriteria seperti di sini ya, ini perusahaan perbankan ya, tentang perusahaan perbankan ya. Kita juga akan membuat tabelnya ya, artinya karena kita membuat kriteria ya, artinya yang nggak sesuai kriteria kita kan kita keluarkan gitu ya. Oke, misalnya ya di sini kita membuat 4 kriteria ya. Kita pakai contoh skripsinya Agus Mahawerdi ya. Ini perusahaannya tentang perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Oke ya, kriteria pertama di sini ya, yaitu seluruh perusahaan perbankan gitu ya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Lalu yang pertama ini kriteria umum ya, artinya menggambarkan seluruh populasi perusahaan perbankan itu berapa sih jumlahnya begitu ya. Lalu berikutnya yang kriteria kedua ya, perusahaan perbankan yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia ya, periodenya 19 sampai 21 ya. Artinya ketika dia nggak terdaftar berturut-turut ya, nanti kita keluarkan di sini ya, di tabel ini ya. Perusahaan perbankan yang tidak terdaftar berturut-turut di Bursa Efek periode 19 sampai 21 ada 4, kita keluarin gitu ya. Lalu berikutnya di kriteria ketiga ya, ada kriteria tentang perusahaan perbankan yang menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah gitu ya. Artinya di tabel itu ya, ketika ada perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah ya atau mata uang dolar misalnya, itu dikeluarkan ya. Dalam hal ini nggak ada ya, karena semuanya menggunakan rupiah ya, sehingga yang dikeluarkan tidak ada, 0 ya. Berikutnya di kriteria yang keempat ya, perusahaan perbankan yang memiliki data lengkap mengenai variabel yang diteliti begitu ya. Di sini ya di tabel ya, perusahaan perbankan yang tidak memiliki data lengkap mengenai variabel yang diteliti itu dikeluarkan ketika misalnya ada datanya yang tidak lengkap gitu ya. Contoh data yang tidak lengkap ya, misalnya ya ini kalau nggak salah ya tentang dividen sih ya, judulnya di atas ya, tentang dividen ya, artinya variabel Y-nya itu kebijakan dividen ya, artinya ketika perusahaan tidak membagikan dividen ya, artinya datanya kan tidak ada ya, sehingga itu bisa dikeluarkan gitu ya. Artinya kita gunakan perusahaan-perusahaan yang memang membagikan dividen ya, ketika tidak membagikan ya tidak digunakan sebagai sampel penelitian gitu ya. Oke ya, itu pembahasan ya ringkas mengenai kriteria penentuan sampel ya. Ini datanya data sekunder ya, artinya yang menggunakan laporan keuangan ya secara umum ya, contohnya ya. Sekali lagi ya, di sini ada 4 kriteria ya, artinya kriteria umumnya ya yang di atas ya, yang berkaitan aja ya, yang kita sudah tentukan sebelumnya gitu ya. Artinya ketika kita sudah menentukan kriteria ya, yang tidak sesuai kriteria itu kita keluarkan ya di tabel gitu ya. Sehingga dalam contoh ini ya, dari 47 perusahaan perbankan ya yang ada di Bursa Efek Indonesia begitu ya, periodenya 19 sampai 21 ya, itu masih tinggal 13 aja gitu ya, karena ini 3 tahun ya, 19, 20, 21 ya, artinya dikali 3 gitu ya. Kita memperoleh ya, kalau sampelnya 13 ya, tapi jumlah amatannya ya, sampel pengamatan jadi 39 ya, kali 3 tahun gitu ya. Oke, demikian ya
ulasan singkat ya mengenai cara membuat ya. Ini contoh ya, cara membuat kriteria penentuan sampel ya seperti yang di atas ini ya. Lalu kita masukkan ke dalam tabel ya sampel-sampel yang tidak berkaitan dengan kriteria kita keluarkan ya, sehingga kalau di contoh ini kita dapat 13 sampel ya dengan jumlah amatan jadi 39 jumlah amatan ya. Oke, demikian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai ya, mudah-mudahan bermanfaat.